Terima kasih. Jadi tadi kalau menyimak jawaban dari termohon, ada satu hal yang membuat kami gembira. Kenapa gembira? Karena ada satu fakta yang belum dibantah oleh kuasa KPU, bahwa penetapan pasangan calon, ya, yang diantaranya adalah ada Gibran, ya, itu di dasar mengingatnya adalah PKPU yang lama, PKPU 19. Nanti bisa cek kawan-kawan. Mereka tidak menyebutkan kenapa alasannya itu. Kalau PKPU 19 artinya syaratnya berapa? 40 tahun. Ya kan? Ini nggak dibantah. Ini yang tidak dibantah. Makanya kami senang. Ya. Alasan untuk mendiskualifikasi ini adalah dasarnya itu. Kenapa perlu didiskualifikasi? Karena penetapan pasangan calon itu cacat gitu. Itu satu hal penting, satu hal mendasar. Nah, kemudian ketika dipersoalkan kenapa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, karena ada putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur. Kapan itu? 5 Februari, 9 hari sebelum pemungutan suara. Jalannya kemana kalau tidak ke MK? Ke Bawaslu sudah lewat, apalagi ke PT UN. Makanya kemudian kondisi spesifik ini masih bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan tahapan pemilu belum selesai, masih ada proses sengketa hasil. Itu hal mendasar yang kami jadikan pintu masuk untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian ketika masuk penetapan dengan cara yang cacat juridis ini, terus didorong dengan pelanggaran-pelanggaran penggunaan kekuasaan, penggelontoran bansos. Bansos memang betul ada di APBN, bansos itu ada dalam undang-undang, tapi cara penggunaannya yang kita persoalkan. Kenapa Januari langsung muncul? Dan kalau bansos itu ditentukan ada daftar penerimanya, tapi diberikan di depan istana, apakah mereka yang miskin itu suruh lewat depan istana kemudian diberikan langsung oleh para menteri? Ini yang kita soal. Bansosnya boleh, tapi yang kita soal adalah politisasinya. Tujuannya adalah untuk orang miskin, tapi kenyataannya adalah untuk kewenangan. Itu yang tidak dibantah. Itu yang tidak dibantah dalam keterangan pihak terkait. Makanya kalau kita mencermati itu, kita optimis. Permohonan kita itu tidak dibantah head to head atau apple to apple. Mereka membantah hanya normatif. Bansos itu ada undang-undangnya, bansos itu boleh. Tapi kemudian kalau kita membuktikan lebih jauh, kenapa bansos itu dicairkan dan dibagikan di bulan Januari lebih dari kewajaran, kemudian dibagikan oleh menteri-menteri yang bukan menteri sosial. Kemudian yang kedua, ya, berkenaan dengan eksepsi tadi, ya, eksepsi yang sudah Mas Ari sampaikan. Eksepsi itu bukan dalam ranah perselisihan hasil sepertinya. Eksepsi absolut dipandang oleh pihak terkait, ini bukan kewenangan MK. Lihat dong objeknya, pelajari betul hukum acaranya. Objek permohonan kita adalah pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil. Dengan objek itu maka kemana permohonannya? Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian tenggang waktu Mas Ari sudah menyampaikan 3 hari setelah penetapan itu. Kami ajukan bahkan 00 lewat berapa? 0058 di hari pertama. Bagaimana mereka mengeksepsi lewat waktu gitu. Jadi tanggapan-tanggapan yang tidak dalam kehakiman praktek hukum acara. Jadi dengan keterangan itu, ya, karena keterangan itu tidak kuat, kami bahkan membantu kami cukup senang begitu dari persidangan tadi.